Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Anindya Ronesa Putri, Faris Ramiro, Nurul Ayuni Komariah, dan Willy Aprilia akan mempresentasikan materi mengenai pengertian dan klasifikasi cedera. Pengertian cedera. Menurut Post, Rekstedt, Rikena, Hetzel, McQueen, Brooks, dan Bell pada tahun 2017, cedera umumnya diartikan sebagai keadaan tidak bergerak pada fisik yang disebabkan terjadinya kerusakan pada bagian tubuh tertentu. Secara khusus, cedera dijelaskan sebagai kerusakan terjadi pada struktur tulang, otot, dan jaringan lunak lainnya akibat benturan, aktivitas berlebihan atau overload, kondisi lingkungan hingga kesalahan teknik. Lalu, pengurangan risiko pada kejadian cedera ini dapat menjadi suatu perencanaan dan pendidikan yang efektif, seperti perencanaan pembuatan lingkungan tempat anak-anak dapat tinggal dan bermain dengan aman. Pendidikan untuk membantu anak-anak dan orang dewasa merupakan tempat bergantung anak-anak dalam menghadapi bahaya dengan baik, menurut Apriningsi dan Hardianti tahun 2009. Menurut Yusuf dan Amri tahun 2008, cedera dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok dengan cedera ringan yang tanpa pelayanan medis tidak akan mengancam jiwanya. Yang kedua, kelompok dengan cedera sedang atau berat yang jika diberi pertolongan akan dapat menyelamatkan jiwanya. Dan yang ketiga, kelompok dengan cedera sangat berat atau parah yang walaupun diberi pertolongan tidak akan dapat menyelamatkannya. Lalu, klasifikasi cedera. Klasifikasi cedera menurut Jiam tahun 1992 dalam Graha dan Priyon Loadi tahun 2009 berdasarkan tingkat keparahannya, cedera terbagi atas 1. Cedera ringan, 2. Cedera sedang, dan 3. Cedera berat. Lalu selanjutnya ada klasifikasi cedera menurut Jiam dan De pada tahun 1992 dalam Graha dan Priyon Loadi tahun 2009. Yang pertama ada cedera ringan, ditandai dengan robekan yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop dengan keluhan minimal dan hanya sedikit saja atau tidak mengganggu penampilan individu yang bersangkutan, misalnya lecet dan memar. Yang kedua ada cedera sedang, ditandai dengan kerusakan jaringan nyeri, bengkak, merah atau panas dengan gangguan fungsi yang berpengaruh pada penampilan individu, misalnya otot robek atau strain otot, ligamen robek atau sprain. Yang ketiga ada cedera berat, ditandai dengan robekan lengkap atau hampir lengkap dari otot, ligamen, atau fraktur dari tulang yang memerlukan istirahat total dari pengobatan intensif. Lalu klasifikasi cedera menurut Hardianto tahun 2005 berdasarkan berat ringannya, cedera ringan yaitu cedera yang tidak diikuti kerusakan yang berarti pada jaringan tubuh kita, misalnya kekakuan otot dan kelelahan. Lalu cedera berat yaitu cedera yang serius, di mana pada cedera tersebut terdapat kerusakan jaringan tubuh, misalnya robeknya otot atau ligamen maupun patah tulang. Berdasarkan jaringan yang terkena, cedera jaringan lunak, yaitu cedera pada kulit, cedera yang paling sering adalah ekskoriasi atau lecet, laserasi atau robek, maupun punctum atau tusukan. Lalu cedera pada otot tendon dan ligamen. Selanjutnya cedera jaringan keras, yaitu ada fraktur atau patah tulang, yaitu diskontinuitas struktur jaringan tulang. Dan dislokasi adalah sebuah keadaan di mana posisi tulang pada sendi posisi tulang pada sendi tidak pada tempat yang semestinya. Lalu penyebabnya, pada dasarnya cedera dapat terjadi disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam atau intrinsik maupun dari luar atau ekstrinsik yang kurang dijaga dan diperhatikan, sehingga dapat menyebabkan terjadinya cedera baik pada otot maupun rangka. Lalu menurut Kushartanti tahun 2007, mengenai gejala yang timbul akibat cedera dapat berupa peradangan yang merupakan mekanisme mobilisasi pertahanan tubuh dan reaksi fisiologis dari jaringan rusak akibat tekanan mekanis, kimiawi, panas, dingin, dan invasi bakteri. Menurut Graham dan Prionadi, tanda-tanda peradangan pada cedera ringan tubuh yaitu 1.
Kalar atau panas karena meningkatnya aliran darah ke daerah yang mengalami cedera. 2. Tumor atau bengkak disebabkan adanya penumpukan cairan pada daerah sekitar jaringan yang cedera. 3. Rubor atau merah pada bagian cedera karena adanya pendarahan. 4. Dolor atau rasa nyeri karena terjadi penekanan pada syaraf akibat penekanan baik otot maupun tulang. Yang kelima, ada fungsiolalisa atau tidak bisa digunakan lagi karena kerusakannya sudah cedera berat. Menurut Magetsari 2007, jenis cedera yang lebih sering dialami oleh anak laki-laki yaitu luka robek, patah tulang dan terkilir, sedangkan perempuan lebih sering mengalami cedera tergigit dan kemasukan benda asing. Antisipasi cedera dapat dilakukan dengan menggambarkan apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan cedera, apa saja jenis cedera yang dapat terjadi, apa bahayanya, serta apa yang akan dilakukan bila cedera itu terjadi. Penanganan cedera yang tepat dan benar akan mempercepat proses penyembuhan dan meminimalisir kerusakan cedera berkelanjutan yang dikenal dengan istilah kronis. Terminologi akut dan kronis pada dasarnya bukan merujuk pada tingkat kerusakan pada suatu cedera, melainkan berkaitan dengan rentang waktu. Yang pertama, cedera akut. Seseorang yang mengalami cedera untuk pertama kali dan sembuh tanpa ada keluhan berkelanjutan. Yang kedua, cedera kronis, yaitu cedera yang terjadi dan sembuh namun beberapa waktu kemudian terjadi keluhan pada bagian yang sama dan kemudian terjadi lagi berulang-ulang dan berkepanjangan. Penanganan. Kebanyakan orang awam tidak begitu memperhatikan tindakan berkelanjutan pasca cedera. Kondisi ini tentu saja mengkhawatirkan mengingat keluhan cedera kronis yang dibiarkan terus-menerus akan berdampak pada kerusakan yang lebih tinggi. Cedera pada kulit, yaitu luka lecet atau ekskoriasi. Menurut Potter dan Perry 2005, pembersihan luka yang dianjurkan dapat menggunakan cairan pembersih normal salin atau NaCl. Luka robek atau laserasi. Menurut Junaidi 2011, luka robek pada umumnya memerlukan jahitan. Oleh karena itu, tindakan pertolongan pertamanya ialah melakukan disinfeksi, kemudian menutupnya dengan plaster atau kasa steril. Yang ketiga ada luka tusuk atau punctum. Menurut Junaidi 2011, apabila tusukan mengenai pembuluh darah yang besar, terlebih dahulu lakukan tindakan untuk menghentikan pendarahan itu. Penanganan. Kebanyakan orang awam tidak begitu memperhatikan tindakan berkelanjutan pasca cedera. Kondisi ini tentu saja mengkhawatirkan mengingat keluhan cedera kronis yang dibiarkan terus-menerus akan berdampak pada kerusakan yang lebih tinggi. Contoh cedera pada tendon atau sprain dan strain. Sprain adalah cedera pada ligamentum. Cedera ini paling sering terjadi pada berbagai cabang olahraga. Strain adalah kerusakan pada suatu bagian otot dan tendon karena penggunaan yang berlebihan ataupun stres yang berlebihan. Yang kemudian fraktur. 1. Traksi. Traksi adalah tahanan yang dipakai dengan berat atau alat lain untuk menangani kerusakan gangguan pada tulang dan otot. Kemudian fiksasi interna. Fiksasi interna dilakukan dengan pembedahan untuk menempatkan piringan atau batang logam pada pecahan-pecahan tulang. Ketiga, pembidaian. Pembidaian adalah suatu cara pertolongan pertama pada cedera atau trauma sistem muskuloskeletal untuk mengistirahatkan atau imobilisasi bagian tubuh kita yang mengalami cedera dengan menggunakan satu alat yaitu benda keras. Keempat, pemasangan gips atau operasi dengan orif. Gips adalah suatu bubu campuran yang digunakan untuk membungkus secara keras daerah yang mengalami patah tulang. Kelima, penyembuhan fraktur. Penyembuhan fraktur dibantu oleh pembebanan fisiologis pada tulang, sehingga dianjurkan untuk melakukan aktivitas otot dan penahanan secara lebih awal.
Yang terakhir, memar atau kuntosio. Keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar biasanya diakibatkan oleh benturan atau pukulan pada kulit. Apabila terjadi pendarahan yang cukup, timbulnya pendarahan di daerah yang terbatas disebut hematoma. Penanganan cedera memar. 1. Kompres dengan es selama 12-24 jam untuk menghentikan pendarahan kapiler. 2. Istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut dan mempercepat pemulihan jaringan-jaringan lunak yang rusak. 3. Hindari benturan di daerah yang cedera pada saat latihan maupun pertandingan berikutnya.